Sering kita mendapatkan SMS, Messenger, WA yang senada dengan SMS ini, menyuruh menyebarkan SMS, Messenger atau WA ke beberapa teman kita, dan ada ancaman jika tidak menyebarkan maka akan keluarga kita atau diri kita atau orang-orang yang akan kita sayang, orang-orang yang kita sayang akan mendapatkan musibah. Lantas bagaimana? Ini bertanya bagaimana hukum menyebarkan SMS ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat viewers yang dirahmati oleh Allah, silahkan simak video ini sampai habis, dan jika dirasa memberi manfaat, tombol subscribe-nya jangan lupa dipencet, dan jika dirasa kurang memberi manfaat silahkan diabaikan saja. Saya mendapatkan pertanyaan dari sahabat di kolom komentar YouTube saya. Ustadz, bagaimana hukum Ustadz? Saya mendapatkan messenger seperti ini. Epakon mau sholawat 1000 kali salam Raden Kiai Haji Muhammad Khalil As'ad PP Wali Songo Mimkaan Panji Situbondo. Soala kiamat ampon para anuna tolong nyebaraki SMS nikah dan setuju kerabat family. Jangan sampai SMS nikah macet nang sampean kun gratis du polo menabi tak sebaraki maka bakal terjadi bencana dan musibah sebakal menimpa orang sepo sarang tantretera sampean saja. Amanahipun Raden Kiai Haji Muhammad Khalil. Sahabat-sahabat biasa yang dirahmati Allah, sering kita mendapatkan SMS, Messenger, WA yang senada dengan SMS ini, menyuruh menyebarkan SMS, Messenger atau WA ke beberapa teman kita, dan ada ancaman jika tidak menyebarkan maka akan keluarga kita atau diri kita atau orang-orang yang akan kita sayang, orang-orang yang kita sayang akan mendapatkan musibah. Lantas bagaimana? Ini bertanya bagaimana hukum menyebarkan SMS ini? Sahabat-sahabat video yang dirahmati oleh Allah, tentu SMS ancaman seperti ini saya pastikan ancaman seperti itu tidak akan datang dari Raden Kiai Haji Khalil As'ad, dan juga kalian tidak usah risau, tidak usah takut. Kalau ini tidak saya sebarkan maka saya khawatir keluarga saya akan ada apa-apa, akan ada musibah yang menimpa keluarga saya. Jangan seperti itu. Kita harus yakini segala sesuatu itu khairuhu wa syarruhu minallah. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang jelek itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan menyebarkan Messenger, WA atau SMS yang berbunyi demikian? Saya rasa mungkin itu tidak perlu disebarkan ya, tidak perlu disebarluaskan. Saya mengutip ibarat di sini. Kenapa tidak perlu disebarkan? Sebab perihal ancaman semacam itu akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah orang Islam. Orang-orang yang mendapatkan SMS itu akan merasa gaduh, akan merasa takut, dan menyebarkan ketakutan, menyebarkan kegaduhan bukan dengan alasan agama yang benar. Itu adalah sesuatu yang haram. Sedikit saya mengutip di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah juz 3 Ats-Tsamin wal Arba'un al-Fitnah. Larangan yang nomor 48 adalah melakukan fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah seperti yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia. Apa fitnah yang diharam di situ? Wahiyah iqa'un nas fil idrab wal ikhtilal aw ikhtilaf wal mihna wal bala bila faidatin diniyah. Fitnah di sini adalah iqa'un nas, menyebabkan kegaduhan, menyebabkan di tengah-tengah manusia fil idrab kegaduhan, awil ikhlal atau kekacauan, wal ikhtilaf menyebabkan perselisihan, wal mihnah musibah, wal bala dan bala bila faidatin diniyatin tanpa faedah yang dibenarkan oleh agama, wa huwa haramun, dan itu adalah perbuatan haram. Jadi pertama, jika kita menyebarkan SMS itu maka orang lain akan merasa gaduh, orang lain akan merasa resah, dan menyebarkan keresahan kepada orang lain itu adalah sesuatu yang haram. Yang kedua, harus kita yakini di dalam diri kita bahwasanya jika tidak menyebarkan SMS itu bukan berarti kita akan mendapatkan musibah. Sebab bukan SMS atau WA itu yang menyebabkan musibah, tetapi musibah itu datangnya dari khairuhu wa syarruhu minallah. Segala kebaikan, segala kejelekan itu datangnya dari Allah. Namun sebagai adab kita,
seperti yang diajarkan oleh para sholihin, para ulama. Jika itu sebuah kebaikan, maka itu dari diri kami, dan jika itu sebuah kebaikan, maka itu datangnya dari Allah, dan jika itu sebuah kejelekan, maka famin nafsi, itu adalah diri kita sendiri. Itu sebagai adab kita mengakuinya seperti itu. Namun secara kenyataan segala sesuatu khairuhu wa syarruhu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin jika tidak menyebarkan WA, SMS atau Messenger itu kita akan terkena musibah. Sebab musibah sekali lagi bukan datang dari SMS. Musibah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mendapatkan musibah? Kita bisa saja mendapatkan musibah karena sedang diuji oleh Allah. Pangkat kita akan dinaikkan oleh Allah. Kita tahu kalau kita akan naik kelas, kita kelas 2 ingin naik ke kelas 3, maka caranya bagaimana? Menghadapi ujian. Begitu pula kehidupan kita. Mungkin derajat iman kita masih derajat taraf yang paling rendah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat iman kita akan dinaikkan satu tingkat. Caranya bagaimana? Sabar menghadapi cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menyebarkan kegaduhan seperti SMS yang ada di depan itu merupakan sebuah keharaman. Kenapa? Wa huwa li'annahu fasadun fil ardi, karena menyebabkan kerusakan di muka bumi, wa idrarun bil muslimin, membahayakan orang Islam, wa zaibun, dan menyesatkan. SMS semacam itu menyesatkan. Kenapa saya anggap menyesatkan? Karena nanti akan ada orang yang percaya bahwasanya SMS itu akan menimbulkan bahaya, padahal bahaya itu datangnya dari Allah. Juga wa ilhadun, menyebabkan ilhad. Ilhad itu ateis. Gara-gara SMS ini akan menyebarkan sebuah masalah, kita tidak percaya kepada Allah, kita ateis, orang-orang akan menjadi tidak percaya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat viewers sekalian, jika Anda mendapatkan SMS, WA, Messenger semacam itu, mohon disebarkan kepada teman Anda yang menyebarkan. Itu adalah berita bohong, itu adalah berita hoax. Kita harus hati-hati menyaring informasi yang kita dengar di saat ini. Jangan langsung kita vonis. Ada sebuah foto ulama Habib Umar, misalnya ada sebuah foto Habib Taufik misalnya, kemudian ada quotes kata-kata di bawahnya. Jangan langsung kita percaya itu dari mereka. Bisa saja itu bukan dari beliau-beliau. Itu hanya ada sebuah foto, kemudian kata-katanya ditambahkan sendiri oleh netizen. Itu bisa jadi. Maka bagaimana caranya? Jika itu sebuah kebaikan, maka silahkan disebarkan. Dan jika itu merupakan sebuah kejelekan, berita gaduh, berita yang menyesatkan, berita yang memberi risau, maka silakan hentikan saja, tidak perlu disebarluaskan. Sahabat-sahabat viewers yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi pencerahan dan berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.